Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kedamaian menyertai kita semua. Horas, horas. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Tanggor Hasibuan, seorang widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Apa kabar Pak Tanggor? Kabar baik. Ya. Selamat pagi, siang atau sore untuk pemirsa sekalian. Baik, terima kasih. Hari ini kita berbincang-bincang tentang persiapan pelatihan P3K yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Medan dalam waktu dekat ini. Kita akan bertanya kepada Pak Tanggor yang malang melintang dalam pelatihan dasar PNS ataupun P3K, pegawai pemerintah dan dalam perjanjian kerja. Jadi gimana kira-kira untuk tahun 2024 di akhir, kabar-kabarnya ini ada pelatihan lagi. Kira-kira bagaimana Pak Tanggor? Ya. Terima kasih. Mungkin ini bisa memberikan kita pemahaman. Yang pertama, Balai Diklat Keagamaan Medan, wilayah kerjanya adalah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 33 kabupaten kota, 4 perguruan tinggi, kemudian 1 unit pengelola teknis asrama haji. Dari seluruh wilayah kerja ini, untuk tahun 2024, penerimaan sebelum tahun 2024, kita mendapat tugas melatih P3K sebanyak lebih kurang 206 orang. 206 orang tahun ini. Jadi di pertengahan September kemarin 2024 kita sudah mendaftarkan seluruh peserta mengikuti MOOC yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Oh, gitu ya. Secara online. Selama lebih kurang 11 hari. 11 hari. Setelah mereka mengikuti MOOC selama 11 hari dan dinyatakan lulus dari MOOC, barulah mereka berhak untuk ikut pelatihan orientasi P3K. Oke. Dari 206 orang itu kita alokasikan menjadi 6 angkatan untuk 6 angkatan tahun ini. Satu perangkatannya lebih kurang 40 orang. Lebih kurang 40 orang. Jadi dari 206 itu kita jadikan 6 angkatan agar bisa ditampung seluruhnya. Oke, Pak Tanggor. Untuk tahun ini kita melaksanakan sekaligus 6 angkatan. Jadi 206 orang bisa ditampung di Balai Diklat. Dari sisi persiapan, saudara-saudaraku, dari sisi persiapan kita sudah melakukan ini sejak September, dan di Oktober kita melakukan pelatihan, dan narasumber dan panitia, seluruh peserta dan stakeholder yang mengirim peserta sudah semua sepakat dan di beberapa angkatan, dan semua sudah terlaksana dengan baik sampai saat ini, dan dinyatakan dari seluruh peserta dinyatakan lulus seluruhnya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Oke. Baik Pak Tanggor, kalau persiapannya apa saja Pak? Apa yang harus dibawa peserta? Kelengkapan peserta yang harus diapa? Terima kasih. Baju dan lain-lain. Menyangkut peserta itu yang pertama, tidak, karena daya tampung penginapan kita tidak memungkinkan untuk membawa anak. Apabila membawa anak, dia harus tinggal di sekitaran Balai Diklat lah. Yang pertama, dia membawa pakaian secukupnya. Ya. Hitam putih. Pada saat pembelajaran diwajibkan harus memakai pakaian hitam bawahan dan putih atasnya. Diwajibkan mulai dari hari pertama sampai penutupan. Oke, selain itu yang kedua lagi? di pagi hari mereka harus melakukan olahraga. Jadi persiapan pakaian olahraga. Kemudian di 5 waktu sholat atau di 5 waktu sesuai agama Islam melakukan sholat, itu mereka juga sholat berjemaah di masjid. Jadi persiapan untuk sholat beribadah, ibadah. Itu.
Mungkin itu untuk dari sisi pesertanya. Kemudian seluruh peserta diwajibkan harus membawa surat tugas. Surat tugas dari instansi pengirim. Nah, dari situ. Ya tentu dalam hal ini untuk tahun ini kita pahami bahwa P3K Balai Diklat Keagamaan Medan adalah di wilayah kerjanya terdiri dari guru tingkat madrasah ibtidaiyah, guru tingkat madrasah sanawiyah, dan guru tingkat madrasah aliyah. Yang semuanya adalah guru ahli pertama. Yang kedua, peserta kita adalah para calon-calon dosen atau dosen yang berada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah jenis peserta kita tahun ini adalah pegawai administrasi yang ada di kantor, misalnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian madrasah aliyah, dan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan itu tentang informasi peserta. Sedangkan di Balai Diklat kita sudah melakukan persiapan adalah melakukan starter kit. Kita siapkan starter kit, kemudian kita siapkan asrama dan pemondokan dengan makan gratis tanpa dipungut biaya. Itu, Pak? Tidak dipungut biaya. Jadi seluruh peserta hanya datang membawa badan dan perlengkapan pakaian. Sampai di sini kita kasih tempat, kita kasih fasilitas, seluruh ruangan ber-AC. Saya kira itu untuk persiapan kita semua. Kemudian dari setiap angkatan kita bikin panitianya untuk melayani para peserta-peserta dari setiap angkatannya. Artinya peserta ini sudah jadi raja ya Pak Tanggor? Ya, dilayani semuanya, yes. Makan gratis. Akomodasi gratis. Ya, akomodasi. Ada ruang makan yang diatur secara baik. Ya, tertata dengan baik ya. Ada fasilitas untuk olahraga. Ya, ada fasilitas untuk ibadah. Ya, betul. Dan lain-lain sebagainya Pak Tanggor ya. Ya, betul. Jadi itu yang kita siapkan di sini, dan seluruh itu adalah dikoordinir dengan seluruh penyelenggara. Mudah-mudahan setelah mereka selesai melaksanakan ini dan dinyatakan lulus, dan kita berikan surat pemberitahuan ke instansinya bahwasanya yang bersangkutan adalah dinyatakan lulus. Oke Pak Tanggor. Terima kasih. Satu lagi mungkin yang terakhir Pak Tanggor. Ini kan Balai Diklat Keagamaan Medan ini kan adanya di Jalan TB Simatupang nomor 122. Mungkin bisa diceritakan bagaimana akses jalan ke sini, misalnya kalau dari arah Padang Sidimpuan terus kemana? Dari arah Langkat di mana kira-kira, atau dengan moda transportasi apa kira-kira Pak Tanggor? Oke, terima kasih. Kalau menyangkut transportasi bagi para peserta yang mau mengikuti kegiatan di Balai Diklat, sebetulnya sangat mudah sekali. Apabila menggunakan bus bagi mereka-mereka yang dari daerah Padang Sidimpuan atau dari Sibolga atau dari Ranto Prapat, mereka turun di Amplas, maka bisa menyambung motor kemari, angkutan kota gampang sebetulnya. Nomor 06 Koperasi 06 itu setiap saat ada dari Amplas ke Balai Diklat ini. Atau dengan mode transportasi zaman sekarang yang sudah dengan sistem online, itu akan lebih mudah sebetulnya kalau kita dari daerah-daerah Langkat lebih mudah lagi. Bahkan di samping kantor kita ini adalah Terminal Pinang Baris, kurang 500 meter dari sini. Mereka turun di Terminal Pinang Baris sudah jalan kaki saja ke Balai Diklat sudah atau naik beca. Itu saya kira itu kalau untuk akses ke Balai Diklat sangat lebih mudah. Angkutan kota dari Amplas kemari ada beberapa jenis. Ada, kalau nggak salah saya ada 4 jenis. Yang pertama KUPM, kemudian ada Medan Ceria, itu yang bisa lewat di sini. Itu lebih mudah yang memakai angkutan kota. Tapi ya zaman sekarang gampang, sudah nggak pusing lagi kalau tentang online ya, atau taksi online. Bahkan beberapa peserta kita yang dari Sidimpuan atau dari Ranto Prapat sekarang sudah menggunakan travel sampai di halaman Balai Diklat. Saya kira itu untuk akses. Baik, terima kasih Pak Tanggor. Hari ini mungkin ini dulu wawancara kita. Kalau besok kira-kira kita akan lanjutkan lagi dengan persiapan di lokal ya Pak Tanggor. Ya. Melihat bagaimana persiapan dalam melaksanakan pelatihan P3K. Kita akan tinjau secara langsung
bagaimana Balai Diklat Keagamaan Medan mempersiapkan segala sesuatunya agar peserta ini dapat terlayani dengan baik, baik di dalam kelas, di asrama, kemudian di masjid maupun tempat olahraga. Demikian kurang lebih. Ya, Terima kasih. sebelum kita udahi sebelum mungkin ada closing statementnya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Bagi saudara-saudara kami atau Bapak Ibu yang P3K, jangan khawatir apabila sudah lulus di P3K atau di Latsar atau di Diklat Kepemimpinan, jangan khawatir. Balai Diklat berupaya untuk selalu melakukan orientasi P3K dan dengan pelayanan terbaik. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan bagi saudara-saudara sekalian dan NKRI harga mati. Baik, terima kasih Pak Tanggor. Demikian hari ini wawancara kita dengan Bapak Tanggor selaku ID Suara pada Balai Diklat Keagamaan Medan. Sekali lagi, horas.